Ya, ini video tambahan terkait dengan data flow diagram. Step pertama adalah yang kalian lakukan adalah kalian harus mengelis daftar aktivitas. Aktivitas-aktivitas apa saja yang kalian harus lakukan selama kalian jualan lemon. Istilahnya kan kayak gitu ya. Selama jualan lemon kalian harus melakukan apa? Yang pertama itu. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima ini hanya membuat diagram. Ada layer-layernya. Jadi DFD itu adalah sebuah diagram yang memiliki layer antara layer yang paling atas, yang paling abstrak, yang paling umum, dan yang di bawah adalah layer yang lebih spesifik daripada atasnya. Nah, terkait DFD ada guideline-nya. Yang pertama kali adalah external entity, data flow, proses, data store. Sudah kalian ketahui bersama. Contohnya, bagaimana caranya kita melis sebuah aktivitas? Nah, kita harus berpikir bahwa apa sih bisnis utamanya jualan lemon? Yang pertama kali adalah customer order, yang kedua adalah ngurus produknya, yang ketiga adalah pembayarannya, yang keempat adalah produksinya, yang kelima adalah store produknya atau mengirimkan mendeliver produknya. Namun di sini ada tambahan, ada additional activity atau ada ancillary activity, yaitu adalah mengorder materialnya, membayar materialnya, sama membayar SDM-nya. Lalu kita bagi di sini. Kita bagi ke dalam beberapa kategori. Ini kategori yang atas adalah khusus untuk pembelian, ini khusus untuk produksi, ini khusus untuk purchasing atau supply, ini khusus untuk SDM. Nah, terkait dengan konteks, konteks itu isinya apa? Konteks itu isinya hanya stakeholder, orang atau sistem yang menginisialisasi suatu aksi di dalam sistem Lemonade ini. Jadi contoh customer bisa ngapain sih? Oh bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Lah berarti anak panahnya ini yang keluar masuk. Ya kan jadi ke sana berarti dia bisa aktif melakukan apa? Kalau dia ke customernya berarti dia mendapatkan apa? Ini juga sama. Customer bisa melakukan apa ke sistem? Employee juga sama. Employee bisa melakukan apa? Employee bisa mendapatkan apa? Vendor ceritanya ya orang luar, ya kan? Orang luar yang mensuplai sistem. Dia bisa ngapain? Bisa masuknya apa? Purchase order, bisa ngirim goods. Nah, ini juga sama, ya. Ini juga sama construct level 0 DFD. Nah, ini berarti apa? Lebih detail daripada Lemonade sistem ini. Dia detailnya bagaimana? Ada tombol plus mestinya. Ditambahi tombol plus. Ditambahi tombol plus. Sehingga construct level 0 DFD-nya adalah sebagai berikut. Tadi kan kita sudah memberikan kategori, ini adalah order, ini adalah production, ini adalah ngurus material, ini ngurus SDM. Berarti pembagiannya tadi itu berdasarkan ini. Sale, production, supply atau procurement, sama tentang sumber daya manusia atau keuangan, yaitu payroll. Jadi ini kategorisasi ini tadi itu yang membuat dia menjadi lebih lebih detail. Tetapi di dalam sale sendiri kan ada detailnya lagi, ya kan? Di dalam order ataupun sale adanya detail lagi. Customer order, serve product, collect payment. Sehingga di dalamnya ini ada plus, ya kan? Kalau kita plus dia ngapain? Nah, ada record order, ada ngurus payment, ada production. Jadi ini yang membuat adanya layer-layer tadi. Jadi cara berpikirnya adalah, ya kan ini lihat, cara berpikirnya adalah kita bayangin sebuah sistem, sistemnya itu bisa ngapain? Nah, detailkan di sini. Detailkan di sini. Sistemnya bisa ngapain? Nah, dari ngapainnya tadi yang detail, kita kategorisasi lah. Kategorisasinya dimasukkan di level 0. Nah, proses dekomposisi ini proses berpikir yang ada di kepala, ya. Proses yang berpikir yang ada di kepala. Tetapi nanti gambar diagramnya satu-satu kayak gini. Jadi misalkan kalian diminta untuk konteks level diagramnya kayak gini. Ini untuk level 0 diagramnya kayak gini. Untuk level 0 level 1 terkait di sale. Sorry. Level 1 terkait sale ngapain? Level 1 terkait tadi apa namanya? Production ngapain dan lain-lain. Oke. Nah, ini contoh untuk prepare sebuah base. Berarti kalian harus dapatkan
kata bendanya, kata kerjanya, dan aktivitasnya. Nah ini, external entity-nya base, mekanik, helper, supervisor, dan lain-lain. Berarti kan orang-orang ini yang berhubungan dengan proses ngurus mekanik tadi, ya kan? Lalu prosesnya ngapain? 1, 2, 3, 4, 5. Kamu bisa mendekomposisi ini atau bisa mengkategorisasikan ini. Sehingga nanti kalau ketemu kategorinya bisa ditaruh di level 0, lalu detailnya ditaruh di level 1. Nah, data store itu apa? Data store itu adalah data-data yang pasif, yang nanti di-input ataupun di-update. Data flow berarti adanya transaksi, apa saja transaksi yang keluar masuk. Dan hasilnya seperti ini. Ini konteks diagramnya. Nah, ya kan kurang lebih seperti itu. Terkait dengan burger ordering, terkait dengan ini juga sama, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, untuk berikutnya Anda coba buat bagian konteks diagram dan bagian level 0 dari proses, tulis saja di notepad ya. Konteks diagram dan level 0 dari sistem antar jemput barang. Entah ini bisa dalam bentuk GoFood, GrabFood, modelnya seperti itu, ya kan? Lalu misalkan antar aja, ya kan? JNT dan lain-lain. Nah, pokoknya bebas. Nah, coba kalian perhatikan sistem-sistem antar jemput ini. Kalian coba buat dekomposisinya, juga kalian buat konteks diagramnya level 0-nya beserta proses berpikirnya atau tahapan list activity-nya. Nah, jadi ada tiga hal yang kalian harus kirim, konteks diagram, level 0, sama list activity. Jadi kalian bikin dulu list activity-nya. Sama seperti tadi. Tadi kan ada list activity dulu, digolongkan. Jadi kalau kita menggolongkan ini tadi, berarti anggapannya kayak gini. Penjualan. Ya kan? Terus di sini produksi. Nah, di sini tentang material. Di sini tentang payroll. Nah, di dalamnya penjualan di sini apa? Ada customer order. Ada bla 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 bla. Cuman satu, ini ada kelemahannya satu. Silakan Anda berikan sebuah kata kerja dan kata SPOK. Subjek, predikat, objek. Jadi harus ada subjeknya. Siapa yang melakukan penjualan kan kayak gitu kan ya? Atau di sinilah yang paling lebih detailnya di sini kan. Siapa yang melakukan customer order, yaitu customer melakukan order, ya kan. Terus ngapain? Nah, customer ya kan menunggu misalkan. Terus ngapain? Nah, misalkan employee menyiapkan makanan atau minuman. Kamu harus buat seperti ini, seakan-akan ini ada tahapannya. Harus ada subjek, predikat, objeknya. Di bagian yang list yang paling detail, yang list yang paling rinci. Jadi misalkan yang paling detail adalah, ini kan level activity-nya, level konteks level, terus ini level 0, ini kan level 0, terus detailnya ini kan level 1. Nah, kalian buatlah ini dulu list activity-nya, sampai level ini enggak apa-apa. Tapi untuk diagram DFD, cukup kalian buat konteks diagram sama level 0. Kurang lebih seperti itu. Ya, kalian coba, kalian bisa diskusi bersama sama teman-teman. Satu orang cukup satu saja benchmarkingnya. Ini benchmarking. Benchmarking itu artinya apa? Kalian mengamati atau kalian membayangkan berdasarkan sistem yang sudah ada. Salah satu aja. Oke, itu dulu. Terima kasih.